Oke, jadi as your information ya, tadi udah disampaikan Bu Deris juga mengenai eh, topik kita kali ini itu lebih ke Microsoft 365. Biasanya kalau saya webinar, biasanya saya bawakan Microsoft Azure. Tapi hari ini saya akan bawakan Microsoft 365 karena memang kebetulan saya juga expert di bidangnya ya. Gitu. Jadi ini basically kita hanya melihat, mereview kembali dari sisi produk 365 yang memang ditawarkan oleh Microsoft itu menawarkan produk apa aja gitu. Dari dalamnya juga nanti kita akan bahas mengenai fitur-fiturnya juga. Jadi di sini saya mengundang Bapak Ibu nanti kita sama-sama mendive into fitur dari 365 ya gitu. Dari fitur ini nanti itu fungsinya buat apa gitu. Nah, di sini juga kita akan membahas mengenai 3 agenda ya. Jadi di webinar ini kita akan cover ya tiga topik. Jadi yang pertama dari sisi introduction mengenai M365 Business Basic dan yang kedua itu lebih ke comparisonnya gitu. Jadi kita akan compare antara between license ya. Jadi setiap license kita akan compare nantinya. Biasanya kalau untuk level SMB itu nanti akan ditawarkan 3 license yang bundling. Nanti beda lagi untuk enterprise, tapi di sini nanti kita akan lebih fokus ke jenis lisensi yang memang itu bersih bisnis. Nanti yang berikutnya ada sedikit demonstrasi. Jadi Bapak Ibu yang memang belum pernah menggunakan 365 ya, nanti saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu big picture daripada 365 itu seperti apa supaya Bapak Ibu itu ada bayangan. Gitu. Ini nanti kita sama-sama lihat ya 365 itu seperti apa. Nah, yang pertama Microsoft 365. Jadi sebenarnya Microsoft 365 buat apa gitu ya? Itu pertanyaan yang perlu kita jawab. Jadi 365 itu dikhususkan buat kolaborasi sebenarnya. Jadi dari historinya Microsoft 365. Jadi sebelum 365 itu muncul ya, itu ada historinya. Nanti kita akan cek bersama-sama. Tapi fungsionalitas daripada 365 itu sebenarnya dikhususkan buat kolaborasi. Bagaimana kita bisa terhubung dengan teman kita walaupun itu berbeda dari jarak ataupun tempat kita itu berbeda. Artinya perbedaan waktu juga dan perbedaan jarak juga kita bisa saling terhubung gitu. Jadi kalau melihat dari sisi kalau kita bagi nih ya fungsionalitas secara khusus ya itu bisa melakukan namanya unlock creativity ya. Unlock creativity itu lebih ke kita diperbolehkan yang namanya kolaborasi dalam hal sharing file gitu ya. Bisa juga kolaborasi dalam satu dokumen kita bisa lakukan edit bersama gitu ya. Yang berikutnya juga pembuatan grup gitu Pak ya. Nanti di grup itu kita bisa bahas mengenai informasi yang perlu kita bahas dan sebagainya. Jadi memang dari 365 ini sendiri memang sangat di campaign ya mengenai bagaimana kita bisa membuka kuncinya kita itu lebih produktif kembali gitu ya, lebih kreatif kembali gitu. Jadi kita itu tidak terbatas dengan waktu dan juga ruang. Jadi kalau ada kemungkinan kita ketinggalan laptop atau seperti apa, kita masih bisa kerja menggunakan mobilenya kita gitu. Gitu. Nah, yang berikutnya build for teamwork ya. Jadi teamwork itu jadi di Microsoft 365 ini kan ada juga yang namanya Microsoft Teams ya, gitu. Microsoft Teams yang di mana itu buat communication. Bisa online meeting, bisa pembuatan grup atau bisa sharing file gitu. Nah, build for teamwork itu lebih ke bagaimana kita menciptakan satu grup yang powerful yang di mana kita bisa berbagi informasi gitu. Jadi kita itu tidak silo thinking lagi ya seperti 10 tahun yang lalu, tapi di sini kita berpikir bagaimana kita bisa membangun fokus pada teamwork-nya kita gitu. Jadi kalau ada kendala nanti akan ditempatkan di grup tersebut, nanti akan dibahas bersama bagaimana cara penyelesaiannya gitu. Nanti kita bisa menggunakan fitur daripada kolaborasi untuk communication di Microsoft Teams. Nah, integrate dan juga simplify ya. Ini kenapa dibilang simplify? Karena memang dari sisi lisensi dia itu simplify. Jadi lisensi itu dependen ya, tidak tergantung sama siapapun gitu. Itu tidak tergantung sama user. Jadi kalau ke depannya nih ya, Bapak Ibu punya lisensi. Itu saya assign ke orang lain, saya tarik kembali gitu kan. Terus saya berikan itu ke orang lain gitu. Nah, itu bisa.
Artinya lisensi itu tidak terikat sama siapapun, itu bebas. Mau dikasih ke siapa, mau dicabut dari mana, itu bebas, gitu. Ya, yang berikutnya security. Security itu sekarang lagi zamannya ransomware ya. Jadi by design Microsoft 365 itu sudah di-bundling dengan yang namanya antivirus ya, bisa untuk ransomware, bisa juga untuk malware. Nah, biasanya yang paling sering di-highlight adalah untuk security email. Itu yang paling sering dipertanyakan, gimana emailnya, aman nggak gitu. Jadi kalau untuk email akan dibundle dengan fitur yang namanya kalau kita pakai lisensi yang basic sama standar, kita menggunakan yang, Exchange Online Protection itu lebih ke bisnis, apa namanya, spam, malware, anti phishing, anti spoofing gitu. Nah itu by design udah dapat. Jadi Bapak Ibu ya nggak perlu khawatir dan juga, kalau Bapak Ibu ada permintaan mengenai regulasi ISO atau segala macam itu by kalau saya bilang by design ya, by default regulation-nya itu sudah tertempel di 365 gitu. Nah itu bisa dipakai gitu ya. Nah ini untuk yang, delivery new value ya. Jadi ini sejarahnya Microsoft 365 ya kalau kita lihat ya. Jadi sebenarnya dulu ya, jadi 365 itu dulu di-launching di 2011, tapi memang belum terkenal gitu. Baru terkenalnya itu di tahun 2015 ini. Gitu. Nah, dari tahun 2011 sampai 2015 orang itu masih pembeli yang namanya lifetime, Microsoft Office yang lifetime, yang sekali beli, gitu. Itu yang familiar gitu. Baru dari tahun 2015 dia itu, langsung hype ya, gitu ya, hype sampai di tahun 2019, baru di tahun 2019 itu ada Covid ya, memperbolehkan kita untuk kerja dari rumah. Nah, di situ naik lagi tuh, gitu. Jadi memang pertumbuhannya itu sangat signifikan Bapak Ibu, gitu. Gitu, karena memang sekarang itu eranya kita itu harus bisa kerja dari rumah, bukan hanya dari kantor, gitu. Karena sekarang banyak company-company yang memang mengadopsi, ya dimanapun kita berada, ya kita harus terhubung dengan, bisnis kantornya kita, gitu. Gitu ya. Jadi sekarang itu udah jarang banget sekarang itu udah beralih ya, masih ada produk yang lifetime ya, yang 2021 ya, 2022 juga itu masih ada juga yang lifetime kayak Microsoft Office gitu. Tapi memang kalau kita lihat ya, Microsoft itu pelan-pelan itu akan pindah semuanya ke cloud gitu. Karena sekarang kalau Bapak Ibu lihat ya, PLSC itu udah retired itu kalau Bapak Ibu pernah beli dulu yang Office yang lifetime, itu masuknya ke PLSC, itu nggak bisa masuk ke sana lagi, gitu. Semuanya itu udah diarahkan ke 365, gitu. Jadi pelan-pelan nih ya, Microsoft itu akan bergerak ke situ, ke cloud semuanya, gitu. Gitu. Nah, itu butuh butuh berapa tahun ke depan lagi gitu memang karena memang kan, perlu mengubah behavior lama dari si customer-nya gitu. Tapi kalau kita lihat sekarang sih, kalau Microsoft itu sampai 500 juta pengguna di worldwide untuk sejauh ini, untuk 365-nya aja, gitu. Nah, jadi, ini ya Microsoft 365 for Business ya, jadi kalau kita lihat secara simpelnya memang ya, secara simpelnya itu terdiri dari apps, Office apps dengan cloud service-nya. Kalau untuk Office apps itu masuk ke Outlook application, Word, Excel, PowerPoint, dan juga, Publisher dapat ya, dan juga Access juga dapat, gitu. Tapi kalau untuk cloud service-nya ya, itu dapat untuk email bisnis ya, namanya Microsoft Exchange Online, ada juga OneDrive ya, dan juga ada SharePoint. Jadi salah satu keunggulannya Microsoft 365 dibandingkan kompetitor lain ya, gitu. Salah satu keunggulannya adalah storage itu terpisah. Setiap layanan itu storage-nya terpisah, nggak digabung. Ada vendor, ada provider yang memang satu storage itu semuanya buat satu storage untuk semua layanan gitu. Dan itu nggak akan maksimal. Coba bayangkan kita dikasih 30 giga. Tapi untuk email, untuk data, untuk itu semuanya untuk gitu gitu loh. Nggak akan cukup. Tapi Microsoft itu ya, setiap layanan, setiap services, setiap cloud service-nya itu punya storage sendiri-sendiri, storage masing-masing, gitu. Jadi kalau untuk di 365 ada Exchange Online ya. Nah, untuk di 365 ada 2 jenis penyimpanan, OneDrive sama SharePoint. Itu storage-nya terpisah, walaupun mesinnya sama, tapi storage-nya terpisah dan fungsionalitasnya juga terpisah, gitu. Nah, kalau untuk yang OneDrive dan juga SharePoint ya, itu penyimpanan ya. Ada juga Microsoft Teams untuk collaboration communication ya, dan juga ada namanya kalau ini fitur yang memang ada di premium ya.
SMB juga levelnya, tapi memang premium. Ada namanya Microsoft Intune dan juga Azure Information Protection. Nanti saya jelaskan sedikit, gitu. Nah, ya oke. Alright, jadi ini ya, jadi Microsoft 365 itu bisa diakses dari multiple platform ya, itu cross platform pokoknya. Tidak terbatas dengan Windows. Jadi kalau kita mau akses menggunakan laptop, menggunakan mobile ataupun iPad ya, itu juga bisa. Jadi kalau kita menggunakan mobile, kita tinggal install aja dari sini gitu. Kalau Bapak Ibu pakai iPhone ya, saya pakai Google Chrome ya. Sorry, saya pakai yang Android gitu kan. Nah, tinggal di-download aja dari sana gitu. Nah, ini buat desktop, akses ya, ini untuk web akses. Biasanya kalau kita lakukan web akses itu menggunakan office.com, dari sini aja masuknya gitu. Tinggal buka web browser, itu bisa menggunakan yang, Microsoft Edge atau Google Chrome ya, dan nanti tinggal buka aja office.com. Jadi kalau Bapak Ibu nih masih ada yang pakai Linux ya, tinggal install aja Google Chrome di Linux ya, kalau nggak Firefox gitu. Tinggal masuk aja ke office.com, harusnya itu masih bisa, gitu. Nah, jadi ini penjelasan, setiap servisnya Bapak Ibu. Ada namanya Exchange Online. Jadi kalau untuk Exchange Online ini dikhususkan buat, email bisnis. Jadi email bisnis ini kita diberikan sekitar 50 GB per user ya. Ini per user 50 GB gitu. Hanya untuk email aja, itu perlu di-highlight ya, hanya untuk email aja. Nah, ini bisa kita gunakan yang namanya custom email domain. Jadi kalau kita punya domain company ya, contohnya Bapak Ibu belinya di Niaga Hoster atau dimanapun gitu kan ya, itu bisa kita, tambahkan di Microsoft 365 gitu. Jadi user-user itu menggunakan alamat domainnya kita, gitu. Nah, yang berikutnya include dengan calendaring ya, dan juga ada namanya mail distribution. Jadi kalau mail distribution itu lebih, itu sama dengan, grup email. Agak beda aja namanya sebenarnya. Kalau untuk fungsionalitasnya itu lebih ke grup email. Ya, ini share mailbox nih. Jadi share mailbox itu jadi Microsoft itu kasih storage khusus untuk share mailbox sekitar 50 GB untuk satu company. Beda ya. Itu terpisah sama yang 50 GB ini. Ini 50 GB personal, tapi yang share mailbox itu 50 GB untuk satu company yang bisa dibagi-bagi, tergantung adminnya mau kasih itu ke siapa, gitu. Nah, biasanya untuk yang share mailbox ya, itu kami kasih kepada user yang memang sorry, itu kami kasih kepada sistem sih. Contohnya nih, Logos itu punya sistem yang namanya ticketing gitu. Jadi setiap tiket yang masuk ke kami dari customer kami, itu kami menggunakan share mailbox. Karena share mailbox ini tidak butuh lisensi, gitu. Jadi itu tidak ada tambahan lisensi, gitu ya. Itu udah ada include ketika kita menggunakan e-change online, itu include dengan share mailbox. Nah, restrict email ya, jadi batas kali kirim untuk email di 365 itu maksimal 150 MB ya. Jadi tapi kita bisa custom gitu. Karena kalau kita kirim email kebesaran itu nanti impact-nya ke storage juga kan. Jadi itu kita bisa custom artinya kita batasi. End user itu hanya bisa kirim email berapa giga gitu. Nah, untuk email kita menggunakan yang fitur yang, protection untuk yang Exchange Online Protection ya, itu buat anti spam, anti phishing, anti malware, anti ransomware ya, anti spoofing gitu. Nah, semuanya udah by design udah ada gitu. Ini untuk yang storage 365 ya, terdiri dari 2, OneDrive dan juga SharePoint. Nah, itu berbeda ya. Kalau OneDrive itu untuk penyimpanan personal, itu OneDrive. Tapi kalau untuk SharePoint itu penyimpanan bersama, diberikan 1 TB untuk satu organisasi. Gitu. Ini keduanya sama-sama penyimpanan, tapi itu keduanya punya fungsionalitas yang berbeda, yang lebih spesifik. Kalau untuk OneDrive itu personal bisnis, artinya kalau kita punya dokumen yang kita create sendiri, itu kita masukkan ke OneDrive, gitu. Tapi kalau contohnya nih, ada satu dokumen, itu dokumen buat berbagi gitu loh. Dokumen ke depannya kita mau kolaborasi dengan teman kita gitu. Nah, itu kita masukkan aja ke SharePoint, nanti kalau teman kita mau ambil itu tinggal ambil aja dari sana gitu. Kita nggak perlu re-share kembali lagi gitu, nggak perlu. Jadi intinya SharePoint ini sama seperti file server gitu. Makanya biasanya kami bilang ya, kami katakan bahwa memang SharePoint itu pengganti daripada file server, file server replacement gitu ya. Nah, itu fungsi khususnya. Ini Microsoft Teams ya, buat online meeting, tapi kalau saya lihat sih ini lebih powerful dari kompetitornya sih gitu. Kenapa saya bilang gitu?
Karena Microsoft Teams ini bukan hanya menawarkan untuk online meetings, tapi juga menawarkan wadah untuk sebagai tempat sharing file gitu kan ya. Yang berikutnya juga pembuatan grup gitu. Nanti di grup itu kita bisa bagi-bagi lagi subgrupnya gitu ya. Tergantung dari kalau kami kalau di kami buat subgrup itu ketika kita punya project kalau kita punya project gitu kan ya, baik itu project migration ya, deployment server dan lain sebagainya gitu. Ya, dan juga di tim sini kita bisa lakukan edit real time, namanya co-authoring. Jadi edit real time itu artinya bahwa satu dokumen ya, itu kita bisa edit bersama dan itu real time. Jadi kalau ada satu orang yang lakukan change, data gitu kan ya, itu akan berganti secara real time dari sisi pengguna lainnya gitu, gitu. Nah, ini untuk planner nih, ini saya rasa salah satu fitur yang penting juga. Sekarang itu kalau saya lihat ya, kebiasaan kita itu kalau kita punya task, kita itu masih lebih sering catatnya di note, kalau enggak di Post-it gitu. Baru kita tempelkan tuh di dinding, kalau enggak di desktop-nya komputer kita gitu. Nah, itu kan masih konvensional ya, artinya masih manual gitu. Gimana kalau itu Post-it hilang? Nah, sekarang adalah kita akan mendapatkan fitur yang namanya planner ya. Jadi planner itu kita bisa memasukkan semua task yang akan kita lakukan. Jadi cocok banget nih buat buat manajer-manajer ataupun tim, lead ya, eee, level artinya orang-orang yang memang yang punya member gitu kan, tim membernya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan task kepada tim membernya tinggal dicek aja gitu. Jadi kalau saya nih ya, saya handle beberapa member di tim teknologi gitu ya. Jadi saya biasanya kalau mau monitoring semua pekerjaan saya cek, eee apa namanya, chartnya gitu. Akan ketahuan gitu, kalau ada contohnya satu task yang memang itu not started ya, saya akan tanyakan, "Itu kenapa nggak started?" Gitu. "Ada kendala kah?" Gitu, "Kamu butuh bantuan nggak dari saya?" Gitu. Nah, itu biasanya yang saya lakukan Bapak Ibu. Jadi planner ini sangat membantu saya kalau contohnya, teman-teman di kantor kami punya banyak workload gitu kan ya, yang memang takutnya ada yang lupa, itu kami langsung masukkan ke planner. Jadi saya sebagai, apa namanya, sebagai, orang yang akan lakukan monitoring itu sangat cepat, tinggal cek aja chart-nya gitu. Ketahuan yang progres itu berapa gitu. Kalau kebanyakan yang progres gitu kan ya, belum ada yang komplit, ini kenapa gitu, ada kendala nggak gitu. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini Power Platform Bapak Ibu, ini salah satu hidden gem yang memang Microsoft berikan ke kita. Ini salah satu fitur yang memang sering dilupakan sih sebenarnya. Makanya disebut hidden gem ya. Jadi Power Platform itu lebih ke bagaimana kita bisa melakukan otomisasi bisnis proses. Jadi kalau Bapak Ibu ada bisnis proses yang kira-kira manual, contohnya nih dokumen approval gitu kan ya, sistem cuti, absen gitu, dan juga, reimbursement, tracking invoice, tracking purchase gitu ya, purchase request dan segala macamnya. Jadi itu kita bisa deploy di sini nih, di Power Platform ini, gitu. Jadi kalau saya boleh cerita ya, di sistem kami itu punya sistem yang namanya purchase request, gitu. Jadi purchase request ini berfungsi ketika kami dapat, PO dari customer gitu kan ya, nanti tim sales-nya akan memasukkan ini gitu kan. Ketika form itu diisi, nanti purchase itu akan otomatis masuk ke siapa gitu. Jadi flow-nya itu akan otomatis gitu. Contohnya nih masuknya ke atasannya, minta approval mengenai harga segala macam gitu kan, atau langsung masuk order ke disti segala macam gitu. Nah, proses-proses itu sekarang kami udah otomatis, udah by system semua, nggak menggunakan email lagi Bapak Ibu. Jadi kalau ke depannya kami mau lakukan tracing, dari sisi transaction gitu kan ya, artinya kalau kami punya transaksi dari tahun yang lalu, kami nggak perlu scroll email lagi, tapi kami udah lakukan, pencarian dari sistem database kami gitu, gitu. Ya, itu proses, otomisasi dan itu bisa dilakukan ke berbagai aspek. Artinya kalau Bapak Ibu punya sistem bisnis yang memang masih manual ya, pakai ini aja. Apalagi kalau Bapak Ibu udah pakai 365 gitu, itu cocok banget gitu, gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu udah punya 365 ya di sini kan kita sudah akan menggunakan existing lisensi. Jadi nggak perlu, purchase tambahan gitu.
ya. Nah, itu untuk Power Platform. Biasanya kalau Power Apps ini buat front end-nya. Front end itu lebih ke aplikasi depannya. Kita lakukan proses submit dari aplikasi itu gitu. Baru nanti untuk otomatisasinya itu diatur ya sama Power Automate. Nanti untuk backend-nya itu kita menggunakan SharePoint gitu. Gitu. Nah, ini beberapa lisensi ya yang memang kita mau cek dulu nih. Lisensi mana yang paling tepat kepada Bapak Ibu, tergantung dari kebutuhan gitu. Saya belum tahu nih kebutuhan Bapak itu seperti apa, tapi saya coba refresh kembali ya. Nanti Bapak Ibu boleh pilih nih, kebutuhan saya ini cocoknya gitu. Jadi yang pertama ya, lisensi namanya Microsoft 365 Apps for Business. Nah, ini kita diberikan hanya aplikasi desktopnya aja. Jadi di sini kita dapat installernya. Jadi aplikasi Office itu kita bisa download installernya dan itu kita bisa install di desktopnya kita. Kita bisa install di laptopnya kita gitu. Nah itu tapi memang dari Apps for Business itu kita dapat OneDrive sih Bapak Ibu, 1 tera dapatnya kita, yang ini ya. Ini hanya untuk aplikasi desktop tambahan OneDrive, itu aja, gitu. Nah kalau yang bisnis basic ya, ini yang paling ini versi lisensi yang bundling dengan, cloud services-nya basic ya, ini yang paling paling, paling basic ya, paling, rendah ya levelnya untuk yang, lisensi. Tapi memang ini, banyak nih kalau kebutuhannya basic ya kita kasih basic gitu. Jadi basic itu gabungan antara app service dengan cloud service-nya. Gitu. App service itu Microsoft Office, gitu ya, Excel, dan lain sebagainya. Ditambah dengan cloud service-nya untuk email bisnis, Microsoft Teams ya, Power Platform, Planner, OneDrive, SharePoint itu dapat semua. Tapi memang Microsoft itu tidak kasih installer aplikasi desktopnya kalau yang basic ini. Intinya dia itu hanya online version aja gitu. Itu yang basic ya. Tapi kalau yang standar, semua yang kita dapatkan di basic ditambah dengan aplikasi installer desktopnya gitu. Aplikasi Office yang untuk installer desktopnya kita dapat gitu. Makanya tadi saya bilang, kalau kita mau pakai yang basic sama standar itu tergantung kebutuhan. Bapak Ibu itu mau kasih ke siapa? Biasanya kalau kami ya, kami sarankan di customer kami. Base standar itu biasanya cocoknya ketika user tersebut sangat daily task-nya itu produce suatu dokumen. Artinya kalau contohnya kayak finance, itu kan berhubungan dengan faktur pajak, invoice, jurnal dan segala macam gitu. Kalau nggak marketing gitu kan ya. Nah itu kan butuh, butuh pembuatan dokumen baru. Makanya kita kasih yang standar, karena standar itu mendapatkan aplikasi installer desktopnya gitu. Nah biasanya lebih enak nih experience-nya kalau kita pakai aplikasi desktop. Nah, kita kasih yang standar. Tapi kalau contohnya user tersebut hanya frontliner gitu kan ya, terus juga kerjanya di proyek gitu. Nah, ini kan nggak perlu, artinya mereka itu nggak perlu produce suatu dokumen setiap hari, paling kalau mau entry data ya buka file ya, ya buka gitu kan ya. Nah kita kasih yang basic gitu. Kalau cuman entry-entry data ya itu bisa menggunakan yang web browser gitu, gitu. Nah itu kita kasih yang basic tergantung dari kebutuhan. Tapi kalau yang premium Bapak Ibu, premium itu memang semua yang ada di standar itu ada di premium ditambah dengan bisnis, advance security-nya gitu. Itu memang, kelebihannya premium. Kelebihan premium dari standar adalah, itu di advance security-nya. Premium itu dapat advance security. Contohnya, salah satu advance security itu lebih ke encryption email. Jadi email itu kita enkripsi, gitu. Itu nanti masuknya ke Azure Information Protection. Yang berikutnya, eee, security endpoint, gitu. Security endpoint itu nanti masuknya ke Defender for Business. Jadi security endpoint itu dari sisi device-nya end user itu diproteksi, gitu. Itu lebih kayak antivirus aja, gitu. Tapi ini lebih lebih powerful kalau untuk endpoint itu biasanya ada EDR-nya, gitu, ya. Yang berikutnya Intune. Intune itu lebih ke manajemen device, bagaimana kita bisa me-manage device end user. Jadi kalau Bapak Ibu ya, pernah ketemu yang namanya GPO, Group Policy Object gitu ya, GPO. Secara fungsionalitas itu sama, itu similar dengan Intune, gitu.
ya. Jadi supaya Bapak Ibu ada bayangan nih, Intune itu buat apa sih kan? Jadi intinya adalah Intune itu adalah bagaimana saya bisa mengkontrol laptopnya end user. Contohnya saya mengkontrol end user itu nggak bisa install aplikasi sembarangan. Nah itu bisa saya atur menggunakan Intune. Yang berikutnya, eee, apa namanya, yang berikutnya end user itu tidak bisa buka aplikasi gitu, aplikasi A, B, C, dan D gitu kan ya. Nah itu nanti saya atur menggunakan Intune. Tergantung daripada policy-nya dari kantornya Bapak Ibu, kita atur di Intune, gitu. Yang berikutnya kalau untuk yang, bisnis premium itu kelebihannya itu di Defender for Office 365 ya, Advanced Security untuk anti spam, anti malware, anti phishing ditambah dengan safe attachment dan juga safe link gitu. Ya, jadi, Logos itu sebagai consult, planning juga, bahkan juga desain, sampai dengan implementation ya. Bagaimana kita bisa itu, artinya kita bisa kasih value kepada Bapak Ibu, mengenai, implementasi dari 365 gitu. Value-nya seperti ini gitu, yang bisa kita tawarkan adalah seperti ini, gitu Bapak Ibu, gitu. Jadi kalau kita lihat ya, sedikit demo, ini demonstration ya. Kalau kita lihat untuk yang 365 ya sebentar, let me share my screen again. Nah, oke, ya. Nah, jadi 365 itu tetap akan masuk menggunakan office.com. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, ini ada office.com, saya langsung masuk aja ya. Nah, ini dashboard-nya Microsoft Office ya 365, ini dashboard-nya Office 365. Ini buat, kalau ini profile untuk user test sih, Pak. Ini profile untuk user test ya. Jadi ini buat testing saya nih, gitu. Jadi ini akunnya dari CEO Alex ya, kalau Bapak Ibu lihat ini Alex Wilbert, ya. Jadi Alex Wilbert ini menggunakan lisensi yang Enterprise E5 ya. Jadi saya mau kasih tunjuk juga sih kepada Bapak Ibu, dapatnya apa aja gitu. Jadi kalau si Alex ini kalau kita lihat ya, all apps, Alex itu sangat banyak sekali sih yang dapatnya. Bentar kita coba buka all apps-nya. Oh sama, sorry. Oh this one, explore. Nah this one ya, jadi kalau kita klik sorry. Nah ini aplikasi-aplikasi lengkapnya nih. Jadi kalau saya nih ya, di Alex itu dapat booking, kalender juga, Excel, Microsoft List, OneDrive, Form, OneNote ya, ada juga Power Automate, Power Apps, Planner juga, ya project dan juga Power BI gitu. Ini kebetulan si Alex ini menggunakan lisensi yang Enterprise E5 sih, makanya mendapatkan Power BI sama project. Tapi kalau Bapak Ibu pakai yang lisensi yang bisnis, basic dan juga, standar ya, premium itu biasanya belum dapat yang Power BI dan juga project gitu ya. Ada SharePoint, ada Stream, ada Sway, ada Teams ya, ada Visio, Windows 365 gitu, gitu ya. Bapak Ibu kalau penasaran nih Windows 365 itu apa sih gitu kan, ini kan ada bahasanya Windows, biasanya kan kalau kita kan Windows 11, Windows 10 gitu kan ya. Terus Windows 365 gitu, itu ada. Jadi Windows 365 itu namanya Cloud PC. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ya, kalau saya nih masuk ke akunnya Alex ya, Windows 365 Microsoft, ya. Nah ini Cloud PC-nya Alex nih. Jadi Alex itu punya Cloud PC ya, menggunakan OS Windows 10, core-nya itu 2, RAM-nya itu ada 4 giga, storage itu 128, giga gitu. Nah ini Cloud PC sini. Jadi kalau saya masuk ke Cloud PC nanti bentuknya seperti ini. Sorry, ternyata sama. Open in browser. Jadi saya aksesnya itu Cloud PC itu menggunakan web browser. Jadi terakhir saya terakhir punya project ya dengan salah satu bank di Indonesia yang udah bank besar juga ya. Jadi, apa namanya, logonya itu warna kuning ya. Saya kemarin implementasi Windows 365 dengan Intune.
gitu. Mereka itu order sekitar hundred of license yang 365 gitu. Ya, nah ini saya lagi opening port ya, harusnya sih nggak lama gitu ya. Jadi ini saya aksesnya itu menggunakan web browser. Jadi saya bisa kerja ya, kalau saya nih punya spesifikasi rendah, artinya nih saya nggak mampu nih, buka aplikasi khusus gitu kan ya, laptop saya RAM-nya kekecilan gitu. Nah saya pakai yang Windows 365 aja gitu. Ini Cloud PC nih, jadi hosting-nya itu di data center-nya Microsoft gitu. Nah ini saya punya Windows 10-nya gitu, gitu ya. Ini sama nih, kayak kerja aja kita gitu. Nah ini jenisnya Windows 365. Ini memang, Windows 365 itu turunan dari Azure Virtual Desktop, tapi ini lebih simpelnya gitu. Ini punya Alex ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, itu punya Alex ya. Jadi kalau saya buka sistemnya, harusnya core-nya itu apa, nah 2 core ya, 4 GB RAM gitu. Nah itu Bapak Ibu. Lumayan cepat sih, 2,6 GHz kecepatannya gitu ya. Nah itu buat Windows 365, tapi ini memang saya lagi lisensinya memang terpisah ya, lisensinya itu tergantung dari biasanya sih, apa namanya, biasanya tergantung dari nih Bapak Ibu itu mau pakai yang spesifikasi berapa, tergantung itu sih, gitu. Jadi ada katalognya nih, saya mau pakai 2 core, 8 GB RAM, nanti Bapak pilih tuh berapa harganya, gitu. Ini biasanya cocoknya nih buat startup nih Bapak Ibu, startup, company-company, SME juga cocok banget sih, apalagi kalau contohnya nggak mau lagi pengadaan laptop laptop hardware segala macam, gitu. Nah itu ya untuk yang sedikit perkenalan mengenai 365, untuk yang Windows 365 baru ada Word dan juga ada Yammer, gitu, ya. Nah kalau kita mau buat apa namanya, dokumen secara online ya, langsung buka aja nih Microsoft Word-nya gitu. Jadi kalau saya mau kerja secara mobile phone, saya mau buat suatu dokumen gitu kan ya, edit secara online itu juga bisa. Tinggal dibuat aja dokumennya gitu. Tapi memang ya biasanya nih tergantung orang nih preferensinya seperti apa. Kalau saya lebih suka pakai yang aplikasi desktop. Tapi kalau Bapak Ibu, nah boleh dipilih nih lebih suka pakai yang web browser atau pakai desktop. Biasanya kalau pakai web browser itu fiturnya udah di-simplify, tidak selengkap yang versi desktop biasanya, gitu. Ya tergantung sih, lebih suka yang seperti apa, gitu. Jadi tinggal ketik-ketikin aja, gitu. Ya itu demonya sedikit, kalau yang SharePoint nanti bentuknya seperti ini, biar Bapak Ibu lihat ya. SharePoint itu bentuknya seperti ini. Nah ini file sharing ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini ada namanya file sharing. Jadi ini bisa saya lakukan untuk sharing-sharing file nih, di sini nih. Ini file share nih. Saya bisa kasih itu aksesnya ke siapa gitu. Kalau ini Alex ya, jadi Alex itu punya akses ke sini nih, ada contours of purchase data, purchase permission, dan juga dokumen, gitu. Nah ini SharePoint nih, bentuknya seperti ini. Jadi SharePoint ini ya salah satu keunggulannya itu saya bisa lakukan sinkronisasi itu ke file explorer-nya saya. Itu bisa saya mapping lah namanya. Bahasanya biasanya kita lakukan mapping, kalau ke file server itu mapping ke file explorer-nya end user. SharePoint juga sama, itu saya mapping ke file explorer-nya end user gitu, sama perlakuannya, gitu. Nah yang berikutnya itu Teams ya, coba kita ke Teams. Oke, Microsoft Teams sebentar. Nah kita coba pakai yang Windows 365. Ini Microsoft Teams nih. Saya buka ya, cepet ya, gitu. Nah, ini Microsoft Teams yang punya Alex ya. Jadi ini grup-grupnya nih semuanya nih Bapak Ibu nih. Ini grup, ini juga chat gitu ya. Jadi kalau contohnya saya mau chat ya, di sini kan saya ada chat Megan nih ya. Please give final review by EDO so we can push the publishing gitu.
Nah, itu juga bisa, gitu ya. Nah, yang berikutnya ini grupnya nih, ini grupnya nih. Nah, saya itu yang paling saya suka itu biasanya kalau kita nambahkan tab di sini nih, gitu. Jadi saya mau nambahkan tab apapun di sini-sini bisa. Artinya kalau saya punya sistem aplikasi gitu kan ya, kayak kami di Logos ya, saya tuh mau akses aplikasi saya itu via Teams aja langsung gitu. Nah, contohnya nih, biasanya yang paling saya suka itu website gitu. Saya tampilin aja website di sini. Website gitu kan ya. Contohnya ini saya tampilin dulu. Contohnya, eee, jangan deh, coba sebentar. Nah, https office.com. Oke, nah ini kebuka nih office.com nih. Jadi nah kelihatan nih ya, jadi saya bisa integrasikan ini dengan mesin pencari gitu. Contohnya Microsoft Edge ya. Saya langsung masukin aja Microsoft Edge. Jadi kalau saya nih mau baca berita pun itu dari sini langsung aja gitu. Nah itu salah satu yang memang, sering gitu. Mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar yang namanya Copilot ya. Ini salah satu nih yang paling jadi kalau saya lihat ya, sejauh ini eee, yang paling, apa namanya, kan kemarin Microsoft lagi mengeluarkan, beberapa produk ya, gitu announcement-nya gitu. Jadi sekarang itu yang paling, announcement yang paling, eee, keren banget ya menurut saya ya, itu di tahun ini gitu. Karena memang ada beberapa fitur yang memang itu sangat membantu kita ke depannya. Contohnya itu Copilot. Jadi Copilot itu lebih ke AI power ya. Jadi Copilot itu kita bisa atur nih, mungkin Bapak Ibu udah pernah dengar beritanya ini gitu ya, Copilot itu kita bisa atur ya, kita bisa suruh nih, tolong buat presentasi PPT menggunakan berdasarkan dokumen ini gitu kan ya, dan juga nanti kita bisa atur after kita suruh nih buat presentasi nanti dia akan buat sendiri. Atau kita bisa suruh nih, kita lagi meeting nih ya, kita lagi meeting, kita suruh AI-nya aja, tolong buat MOM-nya gitu. Jadi kalau kita mau buat MOM, buat presentasi, kita mau buat deskripsi, summarize gitu kan ya, kita tinggal suruh Copilot aja, gitu. Itu salah satu fitur yang lagi hype-nya di 365 gitu, gitu. Yang berikutnya kalau nggak salah itu namanya Microsoft Fabric ya. Microsoft Fabric itu juga, buat data analis ya, itu lebih ke data warehouse ya. Jadi, lebih ke diagram, reporting gitu. Nah itu salah satu produk yang memang lagi, apa namanya, paling, kalau saya bilang ya, itu rilis produk terkeren sejauh ini dari sistem Microsoft gitu, Copilot gitu tuh, gitu. Apalagi kita lagi dipermudah cara buatnya, gitu, ya. Nah itu, oke, itu sih kalau untuk Microsoft Teams ya, ini kalender ya, sama ya, kalau kita meeting, webinar juga sama, ya. Ini ada webinar, ada juga virtual appointment, ada juga live event nih, gitu. Oke, yang berikutnya itu Microsoft Teams. Oke, nah ini untuk email ya, akses email pakai Outlook nanti itu sama, basically sama itu. Oke. Nah, kalau Power BI ini nanti beda lagi sih ini ya. Ini memang lisensinya beda ya, terpisah biasanya. Kalau di E5 memang dapat Power BI, tapi kalau untuk yang di SMB yang menggunakan basic, standar, sama premium itu belum dapat Power BI. Tapi contohnya Power BI itu seperti ini gitu, kemungkinan dia ada report sih kalau di sini nih, saya belum lihat sih, dia punya report nggak? Oh sorry, dia nggak punya report ya. Oke, sorry dia nggak punya report. Oke, itu aja sih dari saya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan silakan, persentase saya sekian sampai di sini, dan jika ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan.